Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali Sam Caniago sore hari ini di ruang Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pembangunan Kabupaten Solo, itu Ibu Desmalia Ramadanur. Mari kita saksikan bincang-bincang santai bagaimana Solo ke depan di sektor perencanaan. Ya, selamat sore Uni. Selamat sore Dinda. Sehat Uni? Alhamdulillah sehat. Hari ini kita ingin melihat, bila tak ada ral melintang, kepala daerah terpilih itu dilantik Ya, serentak, serentak. termasuk salah satu gubernur kita di Sumatera Barat Ya. dan juga Bupati Solo terpilih. Dalam sistem perencanaan daerah, Kabupaten Solo dari dulu kan termasuk terkenal dalam proses perencanaan. Ya. Langkah-langkah perencanaan kita ke depan, penyesuaian program pembangunan yang akan dieksekusi tahun 2025 itu seperti apa, Di? Untuk perencanaan ke depan kita memang sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan. Ya. Bahwa RPJPD kita itu untuk tahun 2025-45 sudah kita tetapkan. Itu sudah sinkron dengan RPJPD nasional, RPJPN, kemudian RPJPD provinsi sudah ditetapkan dengan bahasa sekarang ada kata-katanya imperatif. Untuk 25 tahun ke depan itu agak berbeda dengan 25 tahun yang kemarin. Jadi artinya kita setelah kita tetapkan betul-betul disinkronkan dengan rencana pembangunan jangka panjang nasional, kemudian juga disinkronkan dengan rencana pembangunan pemerintah provinsi, kemudian juga dengan perencanaan kita untuk daerah Kabupaten Solo. Sehingga bagaimana Solo itu menjadi objeknya pembangunan dari pusat sampai ke pemerintah provinsi. Nah, ini satu hal yang menarik, Udi. Berbicara rencana pembangunan jangka panjang Kabupaten Solo, Uni termasuk dulu salah satu penyusun di era Pak Gamawan Fauzi ya 20 tahun silam. 2005 ketika beliau menjabat bupati. Ini sudah rampung untuk menyongsong Indonesia Emas. 45 ini juga sudah disiapkan rencana pembangunan jangka panjang menengah. Arahnya mungkin kalau kita melihat potensi-potensi Solo untuk 5 atau sampai jangka panjang itu seperti apa dari perencanaan kita? Menyusun perencanaan berdasarkan kondisi existing yang ada pada hari ini. Tentu Kabupaten Solo kita melihat juga kita melakukan evaluasi terhadap RPJPD kita yang sudah kita laksanakan 25 tahun yang lalu sampai tahun 2025. Artinya ke depan kita tentu hari ini juga akan merencanakan untuk 25 tahun ke depan ini menuju Indonesia Emas. Untuk penyusunan itu ada 4 di dalam tahapan. Yang ini ada RPJMD yang pertama, kedua, ketiga, keempat. Hari ini kita masuk kepada periode yang pertama. Kita betul-betul mensinkronkan dengan apa yang sudah digariskan oleh baik itu pusat, kemudian juga provinsi. Aturan yang sudah dikeluarkan seperti Permendagri nomor 1 kemarin bersama dengan SKB bersama antara Menteri Permendagri dengan Bappenas mengatur betul 45 indikator untuk di dalam RPJPD itu harus masuk semuanya. Di dalam penyusunan RPJPD 25 ke depan itu, visi kita adalah yang terbaik, maju dan berkelanjutan. Wajib ini untuk menyesuaikan kata-kata imperatif tadi, ada 2 kata yang harus dimasukkan seperti maju dan berkelanjutan. Nah, kemudian kita juga menambahkan terbaik. Kenapa itu terbaik? Karena kita dalam RPJPD yang 25 tahun yang disusun oleh masa Pak Gamawan Fauzi dulu, itu kan Kabupaten Solo terbaik dari yang baik. Kemudian kita mengambil yang terbaik karena kita melihat terbaik ini masih bisa nantinya kita lebih kepada pelayanan publik.
dari sektor tata kelola pemerintahan yang baik, itu menjadikan yang terbaik. Kemudian maju dari segi ekonomi, kemudian nantinya berkelanjutan sampai nantinya bisa kita mencapai tujuan kita Kabupaten Solo emas di tahun 2045. Sangat menarik ketika kita bicara RPJM. Ya. Triwulan awal dalam rangka pencapaian dari RJPD yang sudah disusun gitu. Ya, sudah ditetapkan. Nah, hari ini Bupati Solo dan John Firman Pandu dan Chandra itu akan dilantik. Ya. Ini sangat perlu percepatan karena roh dari RPJM itu sendiri merupakan aplikasi dari janji-janji kampanye calon terpilih yang akan disusun untuk 5 tahun ke depan. Sampai hari ini langkah sesuai ini sejauh mana? Jadi memang kita berharap tentu lebih cepat tentu dengan terpilihnya Pak John Pandu nanti ditetapkan. Setelah dilantik tentu kita langsung bergerak cepat. Oh, langsung gercep ya? Gercep langsung. Kita sudah siapkan sebenarnya. Dan kesiapan kita tentu mengacu kepada sesuai dengan aturan Permendagri 86 tahun 2017. Penyusunan RPJMD itu memang sudah diatur sedemikian rupa. Ada beberapa tahapan yang harus kita lalui dan itu nanti juga kita tentu masuk kepada setiap tahapan itu ada dievaluasi oleh provinsi. Kalau ada tahapan yang mungkin kita terlewati, biasanya kita itu tidak direkomendasikan. Nah, jadi kita juga harus mengacu kepada aturan yang sudah ditetapkan. Kita tentu sudah menyiapkan draft. Draft dari mungkin nanti draftnya SK Bupati, Bupati yang akan mungkin ditandatangani oleh Pak John Pandu langsung nanti. Tentu dengan siapnya SK ini yang akan kita nanti bekerja, ada nanti mungkin penanggung jawab, kemudian tim kerja, kemudian ada nantinya tim ahli, narasumber, kemudian sekretariat dan tim perumus yang akan nanti merumuskan dari RPJMD Pak Bupati terpilih. Di dalam aturan memang diaturkan 6 bulan paling lama. Kita juga sudah punya namanya RPJMD teknokratik. Nanti bagaimana RPJMD teknokratik mensinkronkan dengan visi misi kepala daerah langsung masuk di dalam nanti kita tetapkan. Dan itu juga tentu kita minta semua lapisan masyarakat kita, stakeholder, tokoh masyarakat, misalnya mantan kepala daerah Kabupaten Solo, kemudian juga tokoh-tokoh masyarakat, Cadik Pandai, Bundo Kandung, pemuda dan kaum Gen Z, kita libatkan semuanya. Nanti di dalam tahapan yang akan kita misalnya FGD, nanti akan kita semua kita libatkan dalam ikut serta dalam pembahasannya. Kita bedah visi-misi kepala daerah sehingga apa yang dijanjikan oleh kepala daerah tidak ada yang tertinggal di dalam RPJMD kita. Artinya itu nanti setelah itu rampung akan dilakukan uji publik dulu sebelum ini diundangkan menjadi. Oh iya, pasti itu. Memang ini sehingga adanya satu sinkronisasi penggalian potensi yang ada masukan dari masyarakat dalam mengaplikasikan RPJM Bupati terpilih hari ini. Tuntutan dari pemerintah pusat hari ini menuju daerah digitalisasi ini menjadi bagian penting yang tidak bisa terpisahkan. Betul. Apakah ini menurut Uni sendiri langkah seperti apa dalam mewujudkan ini? Karena ketika kami mendengar dari debat calon bupati terpilih ini, salah satunya menuju pemerintahan yang digitalisasi, adanya one product, one area, dari tingkat pelayanan yang jauh lebih baik. Nah, mungkin arah dari RPJM yang ada hari ini yang setelah tersusun secara teknokratiknya ini sudah menggambar ke arah sana. Hari ini era digital ini memang kita tidak bisa, jika tidak suka mau tidak mau harus, kalau tidak tentu ini akan banyak hal nantinya. Contohnya di dalam penyusunan
anggaran hari ini juga kita memakai SIPD. Nah, kan itu salah satu juga aplikasi SIPD yang cukup besar ya untuk seluruh Indonesia dipakai, dan kita itu patuh dengan penggunaan dalam penganggaran. Nah, karena hari ini digital di masing-masing, kita berharap tentu nanti ke depan di semua nagari itu terbebas dengan tidak adanya yang tidak punya sinyal lagi, sehingga nantinya bisa online semua untuk baik itu tata pemerintahan kita, laporan segala macamnya. Kemudian juga bagaimana nanti kaum Gen Z di dalam masing-masing di nagari juga bisa berinovasi kreatif. Ya, karena hari ini di sektor perekonomian sekarang udah mengarah seluruhnya kepada digitalisasi. Jadi memang menjadi prioritas literasi digitalisasi di tengah masyarakat hari ini. Selain itu, tantangan ke depan dalam sistem perencanaan akan dapat mengukur keberhasilan seseorang dalam memimpin dalam pemerintahan. Itu target. Bukan dalam artian bagaimana seorang pemimpin itu mampu membangun banyak pembangunan ketika alur dari perencanaan itu tidak tertata secara baik. Ini juga tugas yang berat dari kepala badan sendiri gitu. Tentu kita nanti lebih fokus kepada RPJMD yang kita susun untuk 2025-2030. Nah, nanti dalam pembahasan untuk RPJMD tentu nanti kita betul-betul menyusun dari target itu sesuai dengan kemampuan kita, keuangan daerah kita, kemudian SDM yang ada pada kita, kemudian kita juga bisa nantinya berinovasi. Dari kemampuan keuangan daerah kita hari ini, kita kan sama-sama sudah tahu bagaimana untuk memenuhi kebutuhan pelayanan dasar saja, kita kadang-kadang ini masih belum bisa maksimal. Ke depan tentu kita bisa mengandalkan misalnya dari dana APBN, dari dana APBD provinsi, kemudian juga dengan LOAN, kemudian dengan pihak-pihak swasta. Ada beberapa kewajiban yang tidak bisa ditampi oleh daerah. Yang pertama, penganggaran untuk sektor pendidikan yang minimal 20%, minimal kesehatan 10%. Daerah juga wajib untuk menyalurkan 10% untuk desa atau nagari. Daerah bawahan. Hari ini kita melihat ini dari segala keterbatasan tersebut, dari pusat itu menginginkan memang perencanaan kita itu linear sampai ke pusat, kabupaten, provinsi. Nah, dari amatan UNI melihat dari visi misi John Firman Pandu Chandra, arahnya fokusnya lebih kemana? Seluruh nagari ini tentu akan nantinya bisa berkontribusi juga untuk digital semuanya. Jadi kita di bawah Kominfo sudah memetakan berapa nagari yang kita blank spot. Nah, kalau kita berbicara tentang tata kelola pemerintahan yang baik, kita penyusun perencanaan mulai dari musrenbang yang diawali tentu dengan Rembuk Jorong, kemudian masuk ke musrenbang nagari menggunakan secara aplikasi. Nah, jadi tentu saja harus setiap nagari juga harus mempunyai bebas dari ini blank spot. Ini juga perlu dari bagian perencanaan yang harus dilakukan pendekatan yang holistik. Perencanaan tuh berbicara kita memang itu mungkin yang menjadi masukan nanti untuk kita menyusun dari RPJMD, karena kita melihat mengevaluasi RPJMD yang kita susun sampai nanti ke Rensra Dinas. Nah, dari Rensra Dinas nanti kita turunkan ke Renja SKPD. Kemudian nanti itu yang akan kita tetapkan menjadi RKPD setiap tahunnya, Rencana Kerja Pemerintahan Daerah. Kita melihat dari penyusunan di RPJMD, misalnya kita menurunkan kemiskinan, susun perencanaan di bidang kemiskinan, itu tentu saja tidak bisa dengan satu SKPD saja. Yang tentu ini ada dikeroyok. Itu sudah tergambar dalam RPJMD. Nah, nanti perannya masing-masing siapa, sosial bagaimana, kemudian kesehatan, pertanian, kemudian PSP Naker. Jadi itu harus berkolaborasi. Itu yang dinamakan kalau di Sakip itu cross cutting, punya keterkaitan satu sama. Ini yang kadang-kadang kita lupa. Karena kita melihat ada 4 bidang utama pilar dalam
pembangunan di daerah ini, yang pertama mungkin penguatan pemerintah, termasuk ke para aparatur. Kita melihat jika manajemen dari pemerintahan aparatur itu tidak bagus, maka ini akan sulit untuk nampak sebuah kemajuan. Yang kedua, kita melihat itu juga mungkin di sektor kesehatan seperti apa masyarakat kita ke depan, stunting, gizi masyarakat, ini kan mulai. Yang ketiga mungkin sektor ekonomi dan pendidikan. Sehingga memang ini kita melihat dalam sebuah perencanaan yang akan disusun ke depan, Solo perlu fokus ke arah ini. Bagaimana menurut Uni? Jadi kalau kita berbicara tentang pemerintahan pemerintahan hari ini tentu kita mengenal adanya pelayanan dasar. Dengan pelayanan dasar sampai Pak Sam tadi, mulai dari pendidikan, kemudian kesehatan, kemudian sosial, kan, kemudian juga tertib, kemudian juga dari segi infrastruktur dasar itu wajib kita penuhi. Kita kenal dengan SDGs misalnya, berkelanjutan itu dengan indikator-indikatornya sudah ditentukan semuanya. Dan juga kalau kita melihat ini bahwa semua pelayanan dasar itu kan dituntut 100%, jadi nantinya tentu saja kita fokus ke sana. Untuk kita juga berbicara tentang bagaimana pendidikan kita. IPM kita ini masih belum di bawah, karena kalau kita lihat memang dari angka IPM kita setiap tahunnya ada peningkatan, tapi orang meningkatnya berlari, lebih berpacu kita mungkin masih berjalan tidak secepat orang. Kemudian kita juga dari sektor kesehatan. Kita hari ini dengan usia harapan hidup kita sudah mencapai 76 misalnya. Tapi apakah itu tentu banyak lagi yang harus kita laksanakan. Misalnya air bersih. Hari ini kita kan belum capai 100%, sampai 60% lagi. Artinya ini juga masalah. Nah, dari infrastruktur dasar itulah nanti yang bagaimana nantinya kita masukkan ke dalam perencanaan untuk 2025-2030 dalam RPJMD. Ini menarik nih. Dari data sanitasi, itu Kabupaten Solo tidak menunjukkan perkembangan dalam beberapa tahun yang signifikan dari data gitu. Apakah ini disebabkan oleh kesalahan data kita yang ada di Nagari atau Puskesmas gitu? Karena angka sanitarian kita untuk Sumatera Barat itu tidak kelihatan angkanya meningkat. Sementara di tingkat masyarakat, baik ada program yang dari pusat, bedah rumah, itu mereka semua sudah menggunakan sanitasi yang layak, walaupun itu sederhana, tapi sudah standarnya kesehatan. Gitu. Nah, ini juga tantang-tantang di Solo ke depan untuk bagaimana sektor kesehatan ini juga menjadi salah satu fondasi utama untuk peningkatan IPM kita 5 tahun ke depan. Banyak hal yang harus nantinya kita kaji, permasalahan, isu strategis yang akan kita masukkan di dalam penyusunan RPJMD kita, dan mudah-mudahan itu bisa kita nanti 5 tahun secara bertahap itu bisa kita sesuai dengan target yang kita tetapkan, itu bisa kita tercapai. Harus dimulai dengan starting point kondisi Solo hari ini, sehingga bisa pencapaian dari pasangan bupati terpilih hari ini untuk 5 tahun ke depan terukur dan terarah. Gitu. Berbicara tentang data untuk pahami secara bersama-sama, baik kami di Bapelibang sendiri, kemudian dengan OPD sebagai perangkat daerah adalah sumber data, nantinya tentu bersama-sama memberikan data yang akurat dan valid. Membuat perencanaan tentu berawal dari data. Mampu nggak Bapelibang dalam 3 bulan paling lama menyiapkan RPJM? Insya Allah ya, kita berusaha. Kita juga melihat aturan yang sudah ditetapkan oleh Permendagri 86 2017. Di rancangan awal ini sudah mulai kita susun. Nanti tentu saja di rancangan awal ini juga kita akan FGD tadi. Nah, kita FGD, kemudian ada konsultasi publik, kemudian dievaluasi oleh provinsi, kemudian nanti setelah dievaluasi kita perbaiki lagi, kemudian kita baru masuk kepada rancangan akhir. Nah, karena kita juga mengingat untuk perencanaan setelah Bupati dilantik Februari, kalau 3 bulan ke depan artinya di bulan Juli atau Agustus
Ya. Nah, kita juga sudah mulai masuk kepada sistem perencanaan untuk menyosong 2026 anggaran. Ya. Ini kita juga sesuai dengan aturan kita akan menyusun RKPD 2026. Ya. Nah, tentu 2026 itu sudah masuk kepada RPJMD 2025-2030. Ya. Karena juga bertentang dari Badan Litbang sendiri, Uni. Ya. Karena gerakan cepat dari Badan Litbang itu akan mempengaruhi proses kepemimpinan pasangan terpilih. Gitu. Kalau tidak kita lakukan dalam cepat, maka bisa terjadi kemunduran program bupati terpilih. Ya, kita harus cepat, gerak cepat. Ya, gerak cepat. Gerak cepat. Hari ini 2025 nantinya kan ada peluang kita di perubahan RKPD. Nah, di perubahan RKPD tentu sudah bisa kita menyesuaikan lagi apa nantinya dengan visi misi kepala daerah ini dengan program-program yang akan kita tetapkan dalam RPJMD. Jadi yang pasnya RPJMD kita itu tuntas sebelum dilakukan perubahan itu baru pas barangkali ya. Iya. Kita susun nantinya di bulan Februari ya. Mudah-mudahan bisa nanti selesai. Atau 3 bulan, paling lambat 4 bulan, walaupun diberi waktu kan 6 bulan itu, nanti tentu saja kita bisa udah masuk di RKPD perubahan untuk tahun 2025. Kemudian otomatis di tahun 2026 itu sudah murni nantinya dari program kegiatan dari Pak John Pandu. Dan tapi efisiensi yang diperintahkan Presiden Prabowo besar nggak pengaruh ke daerah? Ya, kalau kita melihat hari ini semua ya efisiensi, apalagi kemarin sudah keluarnya Inpres nomor 1 tahun 2025 seperti perjanjian dinas yang dipotong 50%. Kemudian acara-acara yang seremonial mungkin itu ditiadakan misalnya. Jadi tentu kita menyesuaikan dengan kalau untuk masyarakat itu tidak boleh dikurangi, kan seperti itu. Jadi artinya semua yang baik itu pelayanan dasar itu wajib kita penuhi. Hal yang mendasar perubahan dari perencanaan itu dari tahun-tahun sebelumnya, tahun ini apa? Kami masuk di Kabupaten Solo tahun 94, mengikuti perencanaan dulu dengan sekarang itu mungkin jauh berbeda. Artinya kalau dulu kita betul-betul merencanakan ini, evaluasi anggaran tersebut untuk apa kegunaannya. Seperti kalau dulu semuanya Bapeda yang mengambil alih, sehingga kita bisa menentukan langsung sampai dengan rincian kegiatannya. Nah, tapi hari ini tidak. Itu perbedaannya. Kebijakan umum anggaran dan plafon perencanaan anggaran sementara itu udah di BKD. Di BKD, ya. Tapi ini pendidikan formal latar belakang sarjana ekonomi ya. Pertanian. Sarjana pertanian pertanian. S2-nya di. Jadi kemarin tuh dapat kesempatan di belajar untuk di Australia tahun 2025 itu juga dalam transisi antara perencanaan dan penganggaran. Nah, jadi waktu itu udah dibawa kesempatan dapat di short course 6 bulan di Australia. Di Australia 6 bulan ya. Ya, dalam hal planning and budgeting. Background pertanian, tapi selama bertugas di pemerintahan lebih banyak kepada perencanaan. Awal masuk ya kebetulan sudah mengambil jalur perencanaan ya. Kemudian lika-liku dari perencanaan juga pernah sampai juga fungsional perencana media kan. Kita dibantu oleh GTZ. Ada GTZ, ada USAID dulu banyak gitu. Banyak, ada Wisdom, ada banyak lagi yang kita dibantu. Hari ini itu memang kita tidak dalam hal misalnya untuk NGO itu tidak ada lagi untuk daerah. Kita melihat mulai dari mungkin waktu GTZ habisnya tahun 10 udah habis terakhir. Hari ini itu yang tidak ada lagi. Jadi dengan bantuan NGO yang begitu seperti GTZ itu banyak sekali membantu untuk perencanaan. Itu juga pembenahan dari pengadaan barang dan jasa, pembekalan dari aparatur. Saya juga ada melihat dulu Bapeda ya, sekarang mungkin Bapelitbang. Dulu Bapeda itu merupakan etalasenya daerah. Karena hampir semua NGO, kunjung-kunjungan orang itu ke Bapeda dulu. Sekarang itu mungkin jadi tantangan kita nih di dalam menyusun perencanaan ini dengan potensi yang ada, SDM yang ada,
kemudian kita tentu saja kita juga nantinya bagaimana tuh mengharapkan dari akademisi, tokoh-tokoh masyarakat, tentu kita ini selalu kita libatkan. Itu nih bincang-bincang kita hari ini, itu banyak edukasi kita untuk baik itu masyarakat dan juga para pemirsa podcast. Demikian bincang-bincang kita bersama Ibu Kepala Bapelitbang, bagaimana melakukan gerak cepat demi pembangunan Kabupaten Solo ke arah yang lebih baik sesuai dengan aturan dan regulasi yang ada saat ini. Ini juga dalam mengaplikasikan tuntutan dari Presiden Republik Indonesia dalam perencanaan. Perencanaan merupakan cikal bakal awal keberhasilan pemerintah untuk 5 tahun ke depan. Tanpa perencanaan yang bagus, pemerintah juga tidak akan bisa berjalan dengan bagus. Karena menghadapi pemerintahan yang akan dipimpin John Firman Pandu Chandra ke depan, di kantor inilah akan dapat diukur keberhasilan 5 tahun. Mudah-mudahan RPJM yang akan disusun setelah dilantik bisa dilakukan percepatan dalam rangka mengaplikasikan keinginan Bupati dan Wakil Bupati terpilih untuk Kabupaten Solo. Cukup demikian. Ya Uni, terima kasih waktunya sudah meluangkan waktu. Mudah-mudahan Kabupaten Solo selalu dan sukses terus. Amin untuk Solo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.